Universitas Telkom. Memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Telkom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Telkom, kuliahnya menyenangkan. Baik, kalau bisa ya kita akan lanjutkan materi kita tentang sistem keamanan komputer sebagai pengantar ya hari ini. Jadi keamanan komputer ini adalah salah satu aspek penting gitu ya dari sebuah sistem komputer. Jadi sistem komputer tidak ada keamanan, maka sistem komputer itu akan rentan ya terhadap penyusup atau intruder, di mana penyusup dan intruder itu bisa melakukan kecurangan ya, atau bahkan melakukan perusakan terhadap sistem ya dan data yang ada di dalam sistem komputer itu. Namun ternyata hal ini seringkali kurang mendapat perhatian ya. Jadi pengguna sistem komputer ini hanya sekedar bagaimana komputer itu bisa beroperasi dengan baik, itu sudah cukup gitu. Padahal sebenarnya di sini perlu diperhatikan sistem keamanannya, terutama adalah keamanan yang terkait dengan jaringan komputer yang terhubung dengan internet ya. Atau keamanan pribadi ya untuk sistem komputer yang digunakan secara personal. Nah, ini kurang perhatiannya. Nah, kenapa demikian? Karena kadang sistem keamanan komputer ini bisa dikatakan mengganggu performansi sistemnya. Kenapa? Karena dengan adanya sistem keamanan ini menjadi ribet ya. Kemudian mungkin menjadi lambat ya, karena servis keamanan ini berjalan di background proses gitu ya, dan akan membebani sistem gitu. Maka biasanya aspek keamanan ini akan dikurangi ya, jadi tidak terlalu ketat, tidak terlalu lengkap ya bagaimana sistem keamanan itu diterapkan gitu. Kalau bisa malah ditiadakan gitu ya. Nah, ini akan beresiko. Kenapa begitu? Karena informasi pada saat ini sudah menjadi satu komoditas ya, atau bisa dikatakan informasi itu punya nilai jual ya. Informasi konsumen ya, data-data konsumen ya. Jadi hati-hati ketika kita menggunakan sebuah aplikasi gitu ya, baik itu di smartphone atau di sistem komputer ya. Data-data yang kita masukkan di dalam aplikasi itu ya, atau di misalnya berjalan di smartphone ya. Nah, data-data itu ada kerentanan untuk diretas ya, sehingga data itu ada kemungkinan bisa diakses ya dengan mudah ya oleh aplikasi itu, si pembuat aplikasi ini. Nah, maka di situ data ini cukup penting untuk diamankan ya, karena informasi ini sudah menjadi nilai jual. Jadi akhir-akhir ini ada satu case ya, di mana beberapa marketplace ya di Indonesia itu data-data member dari marketplace itu ya, atau data konsumennya itu berhasil diretas ya, jadi bocor, sehingga diketahui nomor HP-nya ya, nomor HP dari konsumen. Kemudian bisa diketahui alamat ya, kalau kita mengetikkan alamat di sana ya, tanggal lahir dan sebagainya. Nah, jadi jangan sekali-kali kita memasukkan data-data penting yang terkait dengan keuangan misalnya ya,
ini harus kita perhatikan ya, misalnya kartu debit, nomor kartu buku tabungan ya, nomor rekening buku tabungan, kemudian kartu kredit dan lain sebagainya. Nah, saat ini akses dan ketersediaan informasi ini secara cepat dan akurat itu menjadi satu kebutuhan yang modern. Artinya bahwa sekarang ini sudah memang itu menjadi kebutuhan sehari-hari ya. Jadi akses yang cepat. Nah, akses yang cepat ini mungkin bertolak belakang dengan semakin tingginya tingkat keamanan komputer ya. Dengan tingkat keamanan komputer yang tinggi, maka akses terhadap kesediaan informasi ini bisa berkurang ya. Melakukan login ya, terus kemudian autentifikasi yang lain. Nah, ini mungkin akan bisa ya sedikit memperlambat proses itu. Terkait dengan keamanan ya, bahwa informasi itu mulai tahun 1950 itu sudah mulai diklasifikasikan ya. Karena apa? Informasi itu penting, sehingga dengan klasifikasi ini akan memudahkan untuk mengetahui informasi dan data itu ya, dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya, dikelompokkan sesuai dengan subjeknya gitu. Nah, dengan demikian dokumen-dokumen yang sudah terklasifikasi dikelompokkan, disimpan di satu lokasi atau satu tempat yang khusus, yang aksesnya dibatasi, hanya orang-orang tertentu ya yang punya akses ke sana dan punya hak, punya kewenangan untuk mengakses ke sana. Nah, terkait dengan organisasi, semua informasi yang ada di dalamnya mesti bersifat privat ya. Mungkin beberapa bersifat umum ya, informasi produk dan sebagainya itu sifatnya ini beberapa hasil penelusuran dari web ya. Nah, maka perlu dibatasi hak aksesnya. Hak akses itu penting ya, karena kalau ada orang yang tidak punya kewenangan atau hak akses ke dalam sistem ya, itu akan beresiko data atau informasi atau file yang ada di sistem itu bisa mengalami resiko kehilangan ya, kerusakan, manipulasi dan sebagainya. Contoh misalnya, di dalam satu organisasi memiliki produk yang sedang dalam pengembangan. Nah, ini berarti produk ini sedang di riset untuk bagaimana didesain dengan baik ya. Nah, di situ ada teknis, ada rumusan untuk pembuatan produknya ya. Nah, itu dirahasiakan, sifatnya privat. Kemudian data bank dari perusahaan juga bersifat privat. Kalau di rumah sakit ya, di kedokteran, di bidang kesehatan, data rekam medis dari pasien itu juga termasuk privat untuk institusi rumah sakit. Jadi tidak bisa akses secara publik ya. Nah, dengan adanya jaringan komputer itu akan memungkinkan penyediaan informasi menjadi lebih cepat ya, karena data bisa diakses langsung dari jarak jauh ya, mungkin dengan teknologi virtual private, dengan file transfer protocol ya, atau menggunakan cloud computing ya, atau komputasi awan, di mana file-file tersebut ya, atau aplikasi atau data, informasi, dokumen itu tersimpan secara online ya, di internet, sehingga bisa diakses kapanpun. Nah, maka di sini penyediaan informasi ini bisa sangat cepat. Maka dengan demikian banyak perusahaan yang mulai membuat local area network ya, lalu menghubungkan perusahaan itu ya, jaringannya dengan internet. Namun terhubungnya LAN ke internet ini akan menyebabkan potensi munculnya resiko terhadap keamanan data dan informasi, atau yang disebut dengan security hole. Nah, keamanan data dan informasi dari perusahaan itu tergantung dari bagaimana kekuatan proteksi ya terhadap sistem jaringan yang terhubung ke internet di perusahaan itu.
Maka di sini aspek keamanan itu ya tidak hanya fisik, tetapi juga harus diperhatikan keamanan data yang bisa diakses secara remote ya dari jarak jauh. Nah, maka dengan demikian kemudahan untuk akses informasi ini akan berbanding terbalik ya dengan tingkat keamanan sistem informasinya. Artinya semakin tinggi tingkat keamanannya, maka semakin sulit melakukan akses terhadap informasi, karena informasi atau data itu diproteksi sedemikian rupa sehingga orang tertentu yang bisa masuk ke sana. Meskipun itu user yang otentik gitu ya, masih membutuhkan effort untuk memasukkan login ya, username dan password, kemudian memasukkan kode tertentu ya, kode akses tertentu. Nah, ini akan semakin sulit untuk melakukan akses meskipun itu bisa dilakukan. Tetapi kalau tidak ada keamanan sama sekali, justru resikonya yang lebih besar ya, akan lebih berbahaya. Nah, menurut Simons, G.J. Simons, sistem informasi itu atau sistem yang ada di perusahaan itu yang menghasilkan informasi itu perlu keamanan gitu ya. Nah, sehingga keamanan itu harus dicegah. Ya, paling tidak bisa mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya ini tidak memiliki arti fisik, artinya secara fisik ya tidak berbentuk dokumen, tidak berbentuk tulisan ya, tapi dalam bentuk file. Nah, karena dalam bentuk file ini tidak bisa dilihat langsung oleh mata kepala, ada kemungkinan penyusup masuk ke dalam sistem jaringan. Nah, kemudian terjadilah yang namanya peretas ya, tadi melakukan retasan terhadap data dan informasi di dalam perusahaan dan tidak diketahui ya oleh pemilik perusahaan atau penanggung jawab dari sistem keamanan kalau tidak dilakukan minimal untuk mengetahui intrusi yang terjadi di situ. Nah, kemudian di sini saya akan sampaikan bahwa ada hubungan keamanan dengan manajemen perusahaan, yaitu berupa statistik gitu ya. Dari 1271 sistem network manager di AS ya, manajer jaringan di situ mengelola satu sistem jaringan, hanya 22% yang menganggap keamanan dari sistem informasi ini sangat penting atau extremely important. Hanya 22%, sisanya 78% menganggap kurang penting. Nah, sisanya 78% ini lebih mementingkan apa? Reducing cost, yaitu pengurangan biaya. Artinya ketika ada implementasi sistem keamanan, maka keluar biaya, keluar cost. Lebih baik improving competitiveness, yaitu meningkatkan kompetisi, pemasaran gitu ya, penjualan, itu meningkatkan kompetisi untuk bersaing sehingga produk diminati oleh konsumen dan laris ya, dibeli oleh konsumen, dibandingkan dengan sistem keamanan yang tidak terlihat tetapi membutuhkan biaya gitu ya. Nah, tetapi meskipun nanti kalau terjadi kerusakan di dalam sistem informasi ini, justru biaya yang akan keluar akan menelan biaya yang lebih banyak ketika mungkin datanya hilang ya, datanya rusak, sistemnya tidak beroperasi ya karena denial of service attack. Ini akan sangat berisiko ya terhadap keberlangsungan dari perusahaan ya, karena data-data dan informasinya sudah rusak atau hilang. Nah, ada beberapa alasan kenapa keamanan sistem informasi ini penting. Kadang kita tidak bisa melihat ya bahwa sistem keamanan itu seperti apa sebenarnya. Nah, meskipun keamanan informasi itu tidak bisa langsung diukur dengan uang, ada beberapa alasan yang bisa menunjukkan bahwa keamanan informasi ini bisa diukur, tangible. Contoh misalnya, hitung kerugian jika sistem informasi ini ternyata tidak berfungsi selama 1 jam, 1 hari, 1 minggu, bahkan mungkin 1 bulan.
Nah, kalau tidak berfungsi selama 1 hari saja, misalnya 24 jam, maka berapa kerugian yang bisa diderita gara-gara sistemnya berhasil diretas, kemudian sistemnya down. Kemudian kerugian jika terjadi kesalahan informasi karena data mengalami perubahan. Intruder melakukan perubahan data sehingga data tidak valid. Harga produk yang ada di website dirubah oleh hacker sehingga harganya tidak sesuai, lalu terjadi pesanan, jadi order. Kemudian setelah dilakukan pembayaran ternyata harga dari produk itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Termasuk informasi-informasi lain ya yang terkait dengan katalog produk misalnya ya. Kemudian transaksi pembayarannya ya dan sebagainya. Itu perlu diperhatikan. Kerugian yang kedua, jika terjadi kehilangan data atau datanya rusak. Data pelanggan, data invoice, data faktur, ya, data master katalog, data billing, data segala macam ya. Itu hilang, maka otomatis kerugian lebih besar. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, bagaimana kita menghadapi ancaman ini? Keancaman terhadap intruder yang memasuki ke sistem tersebut, maka Larry Brown menyarankan untuk menggunakan yang namanya risk management model, sehingga bisa melakukan managing threat, mengelola ancaman-ancaman yang terjadi pada sistem komputer. Karena nanti ancaman ini akan berkontribusi terhadap resiko yang terjadi. Bisa aset-asetnya perusahaan bisa hilang, rusak, ya, aset informasi tentunya. Kemudian ada threat, ada ancaman-ancaman, ini juga harus diperhatikan apa saja bentuk dari ancamannya. Lalu yang ketiga adalah vulnerability atau kelemahan dari sistem atau konfigurasi sistem yang ada di dalam perusahaan itu. Nah, ini perlu diperhatikan dalam risk management model menurut Larry Brown. Nah, di sini ada beberapa kontribusi terhadap risiko yang memberikan kontribusi terhadap risiko terkait aset, kemudian threat atau ancaman tadi, dan kelemahan atau vulnerability dari sistem internal di perusahaan itu. Terkait dengan aset misalnya, hardware yang dimiliki perusahaan, softwarenya, dokumentasinya, datanya, komunikasi, lingkungan internal yang ada di perusahaan itu, dan unsur manusianya. Ini adalah aset dari perusahaan. Kemudian ancaman terhadap data dan informasi yang ada di perusahaan adalah user itu sendiri atau pemakai, ya. Jadi pemakai harus diatur ya, kontrol data dan sistemnya untuk diakses oleh pemakai ini. Jadi harus diatur privilege-nya atau akses right-nya. Ada kemungkinan ancaman teroris, kecelakaan, accident, ya, misalnya terbakar sistemnya, ya, komputernya terbakar, ada banjir dan sebagainya, ya, kecelakaan. Kemudian crackers. Nah, ini ada intruder yang masuk ke dalam sistem lalu mengacak-ngacak sistem dan mungkin merusak sistem. Ada penjahat kriminal mungkin yang memasuki perusahaan. Ini ancaman juga. Kemudian nasib, act of God. Ya, nasib ini ditentukan oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasib ini tergantung dengan takdir ya dari yang di atas. Maka ini tidak bisa kita hindari. Berikutnya adalah intel luar negeri atau foreign intelligence, ya, karena ada beberapa bisa dikatakan informasi atau data dari internal di satu negara. Mungkin di sana ada mata-mata ya, ada intel luar negeri yang membutuhkan informasi yang ada di negara itu atau di satu perusahaan tertentu milik negara atau perusahaan swasta ya. Mungkin juga dia menjadi satu ancaman untuk
data dan informasi yang ada di dalamnya. Kemudian terkait dengan kelemahan dari sistem, vulnerability. Nah, ini berarti bagaimana sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan itu yang terkait pengelolaan terhadap jaringan komputer dan keamanan jaringan komputer itu perlu dipastikan bahwa konfigurasi yang sudah dilakukan di dalamnya itu sudah benar. Ya, kadang software itu memiliki software bugs, ada error. Hardware juga demikian, ada hardware bugs. Ada radiasi misalnya, transmisi. Ada tapping, ada crosstalk, ya. Intruder masuk melalui jaringan kabel. Ada user yang tidak terotorisasi, dia eskalasi dirinya sehingga bisa terotorisasi, bahkan bisa sampai menjadi power user atau administrator. Kemudian cetakan hard copy atau print out, ya. Ini juga termasuk vulnerability, ya, kelemahan, ya, karena data dan informasi itu mungkin terbaca oleh pihak lain. Keteledoran, oversight, teledor karena menaruh sesuatu yang tidak pada tempatnya sehingga akan menyebabkan satu ancaman, ya, yaitu mungkin terjadi kebakaran, ya, atau terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan. Kemudian ada cracker juga via telepon, ya, dia melakukan cracking, ya, menggunakan telepon untuk mengelabui, ya, sistem yang ada di dalamnya. Kemudian storage media. Nah, ini storage media ini juga termasuk media penyimpanan yang menyimpan data dan informasi cukup banyak, ya. Jangan sampai data dan informasi itu menjadi lemah karena tidak ada keamanannya, ya. Untuk mengakses folder, mengakses dokumen harus di password, ya, ada autentifikasi supaya tidak bisa langsung dibaca oleh pengguna. Nah, sehingga untuk menanggulangi resiko-resiko yang tadi, maka perlu dilakukan yang namanya countermeasure, yaitu bagaimana usaha untuk mengurangi ancaman, threat, usaha untuk mengurangi vulnerability, kelemahan atau lubang keamanan di dalam sistem internal, dan usaha mengurangi impact atau dampak yang terjadi ketika sudah terjadi serangan di sistem komputer perusahaan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita mungkin harus bisa mendeteksi kejadian yang tidak bersahabat atau hostile event. Ya, jadi kejadian-kejadian anomali, kejadian-kejadian yang tidak biasanya, itu kejadian itu perlu diperhatikan, di logging, dicatat, kemudian dicek apakah kejadian ini termasuk kejadian yang berpengaruh pada keamanan sistem. Dan yang berikutnya adalah mengembalikan atau merecovery dari satu kejadian atau event yang tidak semestinya. Contoh, data berubah, direcovery kembali sehingga data itu kembali seperti semula. Informasi berubah, direcovery, informasi akan kembali seperti semula. Termasuk konfigurasi di dalam sistem dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari apa yang kita sebut dengan countermeasure. Nah, di sini ada beberapa statistik dari sistem keamanan di mana serangan dari intruder itu terjadi. Di tahun 96, US Federal Computer Incident Response Capability atau FEDCNC, dia melaporkan bahwa lebih dari 2.500 insiden atau kejadian terhadap sistem keamanan komputer. Jadi ada 2.500 serangan cracker, 2.500 intruder yang masuk ke dalam sistem. Itu di tahun 96. Di tahun 96 yang sama, FBI, National Computer Crime Squad, jadi kepolisian federal dari Amerika Serikat, itu punya bagian yaitu Computer Crime Squad yang pusatnya di Washington DC, memperkirakan ada kejahatan komputer yang terdeteksi itu hanya 15%. Hanya 10% dari angka itu yang dilaporkan. Nah, sisanya 75% ini tidak terdeteksi, apalagi dilaporkan.
Lalu penelitian di tahun 96 oleh American Bar Association menunjukkan bahwa 1000 perusahaan dari 1000 perusahaan 48% telah mengalami computer fraud. Computer fraud itu kejahatan komputer dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jadi kejahatan komputer itu meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Ada sekitar 48%. Jadi sisanya tidak ada computer fraud. Lalu 1 tahun berikutnya ada penelitian di tahun 97 dilakukan oleh Deloitte Touch Tohmatsu, ini perusahaan dari Jepang. Dari 300 perusahaan di Australia, 37% sekitar 90-an pernah mengalami masalah keamanan sistem komputernya. Ya, jadi data dan informasi di organisasi atau di perusahaan itu penting sekali. Mereka tahu bahwa informasi itu penting, maka akan diretas. Lalu, di tahun 97 yang sama, FBI melaporkan bahwa kasus persidangan yang berhubungan dengan kejahatan komputer meroket 950% dari tahun 96 ke 97. Terjadi penangkapan antara 4 ya, di tahun 96, di tahun 97 itu ada 42 penangkapan dari insiden keamanan komputer, yaitu intruder-intruder yang masuk ke sistem. Dan terbukti di pengadilan naik 88% dari 16 ke 30 kasus. Jadi dari 16 kasus menjadi 30 kasus. Lalu John Howard dari penelitiannya di Church yang berlokasi di Carnegie Mellon University mengamati insiden di internet yang berlangsung di antara tahun 1989 dan 1995 bahwa setiap domain ya alamat World Wide Web itu, nama domainnya mengalami insiden sekali dalam 1 tahun. Dan sebuah komputer atau host akan mengalami insiden sekali dalam 45 tahun. Jadi ini dari hasil pengamatan ya yang dilakukan oleh John Howard di tahun 89 sampai 95. Kemudian pada tahun 1999, Computer Security Institute dan FBI melakukan survei. Kemudian hasilnya diterbitkan. Hasilnya adalah 62% responden merasa bahwa pada 12 bulan terakhir ada beberapa statistik sistem keamanan penggunaan sistem komputer yang tidak semestinya. Jadi artinya ada unauthorized user. User yang masuk ke dalam sistem yang sebenarnya dia tidak terautentikasi, atau artinya dia bukan user yang seharusnya menggunakan sistem itu, tetapi dia bisa mengakses sistem itu. Ini ada 62% di 12 bulan terakhir, berarti dalam 1 tahun terakhir. 57% merasa bahwa dengan dihubungkannya ke internet itu ternyata menjadi sumber serangan. 86% merasa serangan itu berasal dari dalam. Ya, jadi 86% itu ternyata serangan dari disgruntled employee. Disgruntled employee itu adalah karyawan sendiri yang dia melakukan serangan kepada sistem internal yang di mana tempat dia bekerja. Nah, sisanya 74% adalah serangan dari hacker yang memang benar-benar itu serangan dari luar ya. Jadi bukan serangan dari dalam. Lalu di tahun 1999, organisasi CVA, Common Vulnerability and Exposure, mempublikasikan lebih dari 1000 kelemahan sistem. Ya, CVA yang terdiri dari 20 organisasi security ya, ini 20 organisasi yang di bidang keamanan komputer, termasuk di dalamnya adalah perusahaan-perusahaan security dan institusi-institusi pendidikan. Itu CVA. Ya, jadi ada 1000 kelemahan sistem yang terdeteksi. Nah, ini artinya ada kemungkinan diserang ya. Dengan 1000 kelemahan ini akan memungkinkan untuk terjadinya serangan ke dalam sistem komputer. Lalu di bulan Juli 2001 muncul virus namanya Sircam, Wormcode, Red ya. Kemudian ada Nimda. Dia dampaknya adalah menghabiskan bandwidth. Jadi mestinya bandwidth itu bisa cepat ya, koneksi internetnya bisa cepat, bisa melambat karena ada worm ya. Worm itu seperti cacing gitu ya.
Kemudian ada virus Sircam dan Nimda. Jadi bandwidthnya ini bila diserang sehingga bandwidthnya menjadi yang tadinya lebar menjadi sempit dan tidak bisa menggunakan bandwidth secara optimal ya karena adanya virus ini. Nah, untuk yang virus Sircam ini akan mengirimkan file dari disk korban termasuk virusnya juga ke orang-orang yang pernah mengirim email ke korban. Jadi hati-hati ketika Anda menerima email, ada di mana email-email tertentu itu attachment-nya adalah attachment virus. Maka file-file rahasia dari korban ini bisa terkirim tanpa diketahui oleh korbannya. Jadi saya mendapatkan virus, di dalamnya ada attachment Sircam, data saya yang ada di email saya dikirim juga ke alamat email orang lain sehingga data saya tanpa saya ketahui dikirimkan oleh Sircam ke orang lain. Nah, kemudian kita lihat karakteristik dari penyusup atau yang disebut dengan intruder. Nah, kenapa orang ini menyusup ke dalam sistem? Yang pertama adalah curious atau si ingin tahu. Penyusup ini dasarnya adalah hanya tertarik menemukan jenis sistemnya ini apa. Kemudian apa data yang dimiliki oleh individu yang bekerja di situ atau data dari organisasi itu. Hanya ingin tahu saja. Ini namanya si curious atau the curious. Yang kedua adalah the malicious atau si perusak. Si perusak ini menyusupi sistem, berusaha untuk merusak sistem. Tujuannya adalah bagaimana supaya sistem itu down, supaya sistem itu tidak bisa digunakan lagi. Atau kalau itu ada website di perusahaan itu, dari organisasi itu, websitenya dirusak, websitenya dirubah, sehingga informasi yang di dalamnya tidak valid. Nah, itu malicious ya, memang dia tujuannya adalah merusak. Kemudian ada seorang intruder, yaitu high profile, si penyusup profil tinggi. Nah, biasanya tipe penyusup ini dia berusaha menggunakan sistem target untuk memperoleh popularitas dan ketenaran. Nah, si HPI ini ya, high profile intruder ini, mungkin dia akan menggunakan profil tinggi dari target ya, perusahaan terkenal ya, orang-orang terkenal untuk menunjukkan kemampuannya bahwa dia bisa melakukan penyusupan ke sistem dari perusahaan yang terkenal itu. Ya, yang terkenal keamanannya dan sebagainya, dia bisa masuk, bisa menyusup di situ. Ini adalah high profile intruder atau HPI ya. Yang keempat ini adalah the competition. Nah, ini penyusup ini disebut sebagai penyusup si pesaing. Karena tipe penyusup ini tertarik dengan data yang dimiliki oleh organisasi. Ya, dia beranggapan bahwa target memiliki sesuatu atau organisasi itu memiliki sesuatu yang bisa menguntungkannya secara keuangan atau sebaliknya. Jadi kalau ada data, ada informasi di dalam satu perusahaan atau organisasi disusupi oleh competition ini, lalu dia bisa mendapatkan sesuatu dari situ, dari sisi keuangan. Nah, itu ya. Jadi itulah karakteristik dari penyusup. Nah, kenapa alasan meningkatnya kejahatan komputer? Kenapa sih kejahatan komputer selalu meningkat? Karena apa? Karena yang pertama, aplikasi dari bisnis IT ini meningkat. Banyak aplikasi ya. Bahkan aplikasi untuk hacking, aplikasi untuk cracking itu bisa ditemukan di internet, di grup, bisa dipelajari dan sebagainya. Nah, ini bisa dikatakan bahwa ini akan memicu ya untuk mengakses aplikasi bisnis yang di dalamnya ada konten-konten yang berharga, informasi yang berharga ya, untuk disusupi kemudian bisa diambil informasi berharga itu untuk keuntungan dirinya. Kemudian yang kedua, karena distributed server ya, jadi servernya terdistribusi, jadi banyak sekali server sekarang di lokasi-lokasi yang tersebar gitu ya, akan menyebabkan lebih banyak sistem yang harus ditangani. Artinya semakin banyak server yang terdistribusi, semakin rentan terhadap serangan. Nah, padahal di sini perlu ada seorang yang menangani atau mengatur, mengelola server tadi itu, dan jumlahnya terbatas. Nah, ini akan beresiko ya.
Kemudian ada transisi dari single vendor ke multi vendor, sehingga sistem atau perangkat harus saling dapat beroperasi. Ya, mungkin satu vendor ini sudah punya karakteristik spesifik sendiri, vendor yang lain punya spesifik sendiri, sekarang bisa kompatibel. Merek yang berbeda bisa digunakan, ya, bisa saling digunakan. Jadi kalau kita merakit PC, motherboardnya misalnya merek tertentu, ya, kemudian VGA cardnya atau display cardnya merek yang lain selain merek itu, sound cardnya merek yang lain, gitu ya, atau mainboardnya merek bukan Intel, prosesornya menggunakan Intel, ya. Nah, ini yang disebut dengan multi vendor, jadi saling kompatibel, ya. Jadi kalau dulu PC namanya IBM PC yang dikeluarkan oleh perusahaan IBM, nah sekarang ada PC yang namanya IBM Compatible, yaitu PC yang kompatibilitasnya itu sama dengan PC-nya IBM, sehingga bisa digunakan, bisa komponen-komponen lain ini bisa saling kompatibel, ya, jadi saling cocok gitu untuk bisa digunakan di dalam PC itu. Nah, selain itu terjadi peningkatan kemampuan pemakai di bidang komputer. Ya, orang yang sekolah semakin banyak, yang kuliah, yang mempelajari tentang sistem komputer secara otodidak itu juga meningkat, maka otomatis ini akan berpeluang untuk terjadinya kejahatan komputer melalui kemampuan yang berhasil didapat dari pembelajar tadi, lalu ingin mencoba pengetahuannya itu langsung, ya, di dunia nyata. Nah, tadi terkait dengan aplikasi bisnis, ada software hacking yang bisa didapat secara mudah di internet, ya, untuk bisa digunakan sebagai alat menyerang ke dalam organisasi atau ke dalam perusahaan. Selain itu, ada kesulitan dari penegak hukum untuk mengejar kemajuan dunia komputer dan telekomunikasi. Ya, jadi perkembangan dunia komputer dan telekomunikasi ini kesulitan untuk diikuti, ya, oleh aturan-aturan yang terkait dengan penggunaan perangkat-perangkat ini untuk bisa dikategorikan sebagai satu kejahatan komputer. Ya, karena jika belum ada aturan di dalam aturan hukum, ya, sementara ada produk baru, ada teknologi baru dan itu belum tercantum di dalamnya, maka ada kemungkinan itu menjadi satu bagian untuk bisa digunakan, ada kesempatan, ya, untuk melakukan satu kejahatan komputer. Kemudian sistem juga semakin kompleks, ya. Sistem semakin kompleks ini, sistem itu juga memiliki karakteristik, ya. Jadi semakin rumit, maka semakin meningkat juga, gitu ya, kemampuan dari para cracker dan hacker ini untuk mempelajari sistem itu, ya, supaya bisa mengakses sistem itu dengan mudah. Dan yang terakhir adalah karena banyak perusahaan yang menghubungkan sistem informasinya dengan jaringan komputer global. Nah, jadi informasi yang terhubung dengan jaringan komputer global ini juga akan berpengaruh, gitu ya, karena terbukanya jalan, terbukanya akses, ya, sistem, ya, ke dalam sistem itu oleh user yang berada di luar sana, yang mungkin dia bukan user yang baik, ya, dia adalah seorang cracker atau seorang hacker, sehingga dia memiliki tujuan lain ketika dia masuk ke dalam sistem komputer yang ada di perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan agar tetap bisa mengikuti kuliah online di Universitas Telkom. Ketemu lagi minggu depan, insya Allah.